Oke, kita lanjut. Ketika Belanda datang kembali berkuasa di Indonesia, Belanda menemukan bahwa mereka dalam kondisi yang sulit. Nah, sehingga perlu sebuah sistem. Sistem apa yang bisa mengumpulkan uang dengan cepat dan banyak. Nah, kemudian akhirnya uh, muncul ide yaitu tanam paksa atau kultur stelsel. Oke, latar belakangnya karena Belanda tadi kan ada perang koalisi. Nah, akibatnya kasnya kosong. Kemudian Van den Bosch kasih ide bagaimana kalau uh, ada tanam aja nih, kan kalau sebelumnya kan petani hanya menanam padi. Nah, sementara harga padi itu kan di pasaran Eropa tidak terlalu mahal. Nah, bagaimana kalau yang padi yang tadi dipakai buat penyerahan wajib diganti dengan tanaman-tanaman yang laku jual di Eropa. Makanya kemudian disebut tanam paksa, karena petani sebenarnya pengennya tanamnya padi, tetapi dipaksa untuk menanam tanaman selain padi. Oke, itu yang menarik. Nah, ini ada berapa tugas pokok sistem tanam paksa, yaitu secepat mungkin mengisi kas negara, kemudian rakyat tanah jajan dipaksa menanam tanaman yang laku di pasaran di Eropa. Ada mungkin ada teh, kopi, nila, dan lain sebagainya. Nah, ini pokok-pokok peraturan dari sistem tanam paksa. Yang pertama, uh, rakyat hanya diminta menyediakan seperlima tanahnya. Ya, dari seperlima ini dipakai untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Nah, kemudian tanah yang disediakan itu juga dibebaskan dari pajak. Kemudian hasil tanaman nanti diserahkan kepada pemerintah Belanda sebagai pengganti dari penyerahan wajib atau kontingen tadi. Nah, cuman bedanya kalau ini tanamannya adalah tanaman yang laku di Eropa, bukan padi kalau dalam tanam paksa. Nah, kemudian waktu menanam dari tanaman paksa maksudnya itu tidak boleh melebihi waktu dari menanam padi. Mungkin kalau dilogikakan, kalau setahun ada 300 hari, nah kira-kira biar gampang saja ya, seperlima itu berarti kan hanya kira-kira mungkin sekitar 50 atau 60 hari saja. Nah, jadi 50 atau 60 hari yang dipakai untuk mengurus tanaman paksa tersebut. Selebihnya dipakai untuk mengurusi tanaman padi milik penduduk desa. Jadi waktu menanam tanaman paksa tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Jadi utamanya tetap padi, cuman yang seperlima dipakai buat tanaman yang laku dijual di pasaran Eropa. Kemudian kegagalan panen itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian wajib tanam dapat diganti dengan bekerja di perkebunan atau pabrik selama kurang lebih 60 hari. Berarti seperlima dari waktunya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kemudian yang menarik adalah pemerintah kolonial Belanda menjanjikan hadiah bagi penguasa-penguasa pribumi yang bisa menyerahkan hasil panen tanaman paksa melebihi target. Nah, itu dikasih hadiah. Nah, hadiah itu disebut dengan kultur prosenten. Akibatnya, para penguasa-penguasa pribumi tersebut berlomba-lomba menekan rakyat supaya target bisa tercapai. Nah, dari sinilah kemudian muncul penyimpangan-penyimpangan dari sistem tanam paksa. Oke, kita akan bahas apa saja penyimpangannya.
tanah yang disediakan kan harusnya 1/5. Tapi di dalam prakteknya itu lebih 1/3, setengah, atau bahkan bisa jadi hampir semuanya dikasih untuk tanam paksa. Kenapa? Penyebabnya karena wilayah tanahnya itu dianggap subur dan cocok untuk tanaman-tanaman tanam paksa tadi, apakah teh, atau nila, kopi, dan lain sebagainya. Wah, ini cocok nih. Nah, kemudian wilayahnya lebih besar. Tujuannya supaya nanti para penguasa-penguasa pribumi tadi dapat hadiah dari pemerintah kolonial Belanda. Oke, kemudian nilai yang berikutnya, kegagalan panen ternyata juga bukan tanggung jawab pemerintah, tapi jadi tanggung jawab petani. Kemudian waktu untuk mengurusi tanaman bajik ternyata lebih lama, rumit, karena kan baru, sehingga akhirnya dia melebihi waktu menanam padi. Nah, dan pekerjaan-pekerjaan seperti di pekerbunan, pabrik, ternyata juga capek, lebih berat. Nah, kelebihan hasil kan kalau misalnya dalam aturannya kan dia hanya dikasih 1/5 saja. Nah, kalau ada lebih berarti bisa dijual. Nah, ternyata yang sisanya itu juga diambil, ya mungkin karena berkaitan dengan kultur persentan juga, jadi bisa dapat di atas target. Nah, akhirnya diambil sama penguasa pribumi untuk diserahkan pada pemerintah kolonial dengan harapan dapat hadiah atau kultur persentan tadi. Oke, kemudian apa dampaknya sistem tanam paksa? Sawah ladang menjadi terbengkalai. Kenapa? Karena sebagian besar waktu habis untuk digunakan mengurusi tanaman-tanaman wajib. Oke, kemudian beban rakyat semakin berat. Kenapa? Karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya. Kemudian dia juga harus mengikuti aturan kerja wajib, kemudian menanggung resiko apabila gagal panen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian timbul tekanan fisik dan mental yang berkepanjangannya akibat dari banyaknya beban rakyat, sehingga akhirnya muncul tekanan fisik mental yang berkepanjangan. Nah, dampak berikutnya adalah munculnya wabah kelaparan dan penyakit. Nah, timbulnya ini karena memang ya sawah ladang terbengkalai, berarti kan padi sedikit. Nah, berarti banyak ada bahaya kelaparan. Kemudian tingkat stres tinggi. Akibatnya banyak penduduk waktu itu yang meninggal gara-gara stres mengurusi tanam paksa. Oke, baik. Bagaimana dampaknya bagi Belanda? Dampaknya Belanda luar biasa. Itu untung dan makmur Belanda langsung gara-gara sistem tanam paksa ini. Hutang-hutang bisa dilunasi. Kemudian penerimaan dari tanam paksa melebihi targetnya. Kemudian kasnya juga menjadi terisi penuh. Nah, kemudian Amsterdam itu berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia. Nah, sistem tanam paksa ini yang mengakibatkan kemelaratan itu kemudian menimbulkan reaksi. Nah, salah satunya adalah dari orang-orang Belanda yang mungkin mengkritik sistem pelaksanaan tanam paksa ini. Nah, kemudian akhirnya diganti sistem tanam paksa dengan sistem usaha swasta atau zaman liberal. Konsepnya adalah pemerintah kolonial memberikan kesempatan kepada swasta. Swasta ini siapa saja sebenarnya yang mau menanamkan modal. Tapi dalam prakteknya nanti kebanyakan ya orang-orang Eropa juga yang berusaha di sini. Nah, dibukalah perkebunan teh, kopi, gula, kina, dan lain sebagainya. Nah, itu tetapi kebanyakan buat orang-orang Eropa, sedangkan penduduk pribumi sama aja, nggak ada perbedaan. Oke, kemudian akhirnya muncul
banyak kritikan-kritikan, tulisan-tulisan. Salah satu yang terkenal adalah tulisan dari novelnya Max Havelaar. Dia pakai nama samaran namanya Multatuli. Multatuli ini berasal dari bahasa Latin yang artinya aku sudah menderita cukup banyak, atau aku sudah banyak menderita. Nah, di sini kata aku ini menunjukkan bahwa si Doris Dekker itu adalah sebagai rakyat yang terjajah. Nah, kemudian dengan semakin gencarnya akhirnya juga muncul tulisan-tulisan seperti salah satunya dari Van de Venter yang berjudul En Erfschuld atau Utang Budi. Nah, kemudian gencarnya tuntutan dari rakyat di pemerintah kolonial Belanda, parlemen, akhirnya pemerintah kolonial Belanda merespon dengan mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan politik etis. Nah, politik etis ini dikenal dengan konsep utamanya yaitu trilogi Van de Venter. Oke, kita akan bahas apa aja trilogi Van de Venter. Yang pertama, untuk pendidikan. Pendidikan ini tujuannya adalah untuk bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Tugasnya adalah untuk mengisi tenaga kerja rendahan yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena kalau untuk juru tulis, juru hitung, yang buat membayar itu kalau mesti membayar orang-orang dari Eropa tentu mahal. Makanya kemudian orang pribumi dididik bagaimana caranya mereka bisa menjadi juru tulis atau juru bayar. Jadi pekerja-pekerja rendahan. Nah, kemudian migrasi. Migrasi itu kan kalau konsep kita itu kan yang kita pahami sekarang kan bagaimana mereka di wilayah yang padat itu nggak dapat apa-apa, mereka pindah ke wilayah yang tidak padat, dapat tanah sehingga akhirnya bisa makmur. Tapi kenyataannya di sini transmigrasi justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan buruh di Sumatera. Jadi di Jawa buruh, di Sumatera jadi buruh juga. Kalau transmigrasi kan idealnya kan di Jawa jadi buruh, di luar Jawa jadi petani. Ibaratnya ada kenaikan. Ini enggak. Kemudian irigasi. Nah, irigasi ini juga lebih diutamakan untuk memperbaiki pengairan-pengairan bagi perkebunan-perkebunan milik Belanda. Oke. Kemudian bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa kolonial? Sistem birokrasinya ada struktur pamong praja. Kalau dulu itu berdasarkan garis keturunan, sekarang mulai pakai namanya sistem kepegawaian. Ini saya coba ilustrasikan. Ini maksudnya raja Belanda ya. Kemudian di bawahnya ada menteri yang mengurusi jajahan, maksudnya Hindia Belanda atau Indonesia. Kemudian di bawahnya ada gubernur jenderal, wakil dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian ada residen. Residen itu wilayah. Kemudian ada asisten residen. Kemudian ada kontrolir. Ini jabatan-jabatan ini adalah jabatan-jabatan yang diduduki oleh orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda. Bagaimana dengan orang-orang pribumi? Orang-orang pribumi itu ada jabatannya namanya bupati. Bupati, kemudian ada wedana, kemudian ada camat, dan ada kepala desa. Ini adalah jabatan-jabatan yang dipegang oleh pribumi. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Apa tugas residen? Tugas residen adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian memperhatikan penanaman bahan pangan, kemudian mendorong pendirian sekolah-sekolah bagi rakyat pribumi. Itu tugas residen. Kemudian tugas bupati apa? Mengawasi pelaksanaan tanam paksa. Yang kemarin tadi saya bahas tentang kultur prosenten. Ini para bupati-bupati ini yang dapat untung ketika pas sistem tanam paksa. Kemudian juga
bagaimana yang ikut perjanjian dengan bangsa-bangsa Eropa dan ikut mengawasi sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian pada tahun 1903 itu dikeluarkan Undang-Undang Desentralisasi. Apa isinya? Yaitu pendelegasian kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda ke departemen, ke pejabat lokal, dan dari pejabat Belanda ke pejabat pribumi. Jadi pejabat-pejabat pribumi mulai banyak dapat wewenang, tetapi syaratnya ya harus sudah mendapat pendidikan ala barat. Kemudian menciptakan lembaga otonom, kemudian pemisahan keuangan antara pusat dan daerah. Ini awal mula dari desentralisasi. Oke, kita lanjut. Kemudian sistem hukum. Nah, awalnya antara orang-orang Indonesia sama orang-orang Belanda itu sistemnya itu terpisah, hukumnya terpisah. Nah, kemudian ketika mulai ada kontak, ada permasalahan antara orang-orang pribumi dengan orang Belanda, itu bingung pakai mana. Makanya kemudian perlu dibentuk sebuah kitab undang-undang. Nah, dalam kitab ini juga harus diperhatikan bagaimana hukum-hukum adat. Nah, jangan sampai nanti muncul banyak penolakan dari masyarakat pribumi terhadap hukum yang berlaku. Kemudian Dendles, nah juga ini menarik memperkenalkan sistem pengadilan keliling. Jadi pengadilan ini jika ada permasalahan antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang Eropa, nanti ada pengadilan keliling. Kira-kira tempatnya di mana? Di setiap prefecture. Prefecture itu semacam residenan lah. Kemudian juga dibentuk Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi seluruh peradilan. Kemudian kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi ada tanam paksa, kita sudah bahas. Kemudian ada politik pintu terbuka yang tujuannya adalah mengundang masuknya modal asing. Nah, tetapi yang terjadi adalah rakyat tetap susah, tapi yang untung adalah swasta. Kalau tanam paksa itu yang untung adalah pemerintah. Tapi kalau di zaman politik pintu terbuka yang untung adalah swasta. Oke, kita lanjut. Kebijakan berikutnya adalah industrialisasi, mendorong pembangunan sarana prasarana seperti jalan, rel, sistem irigasi, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Kemudian ternyata kebijakan itu nggak punya dampak yang bagus buat rakyat pribumi karena sebagian besar untuk pengusaha asing swasta, orang-orang Eropa. Untuk orang pribumi ya tetap aja masih sama aja. Oke, kita lanjut. Kebijakan di bidang sosial. Ini struktur masyarakat sebelum datangnya Belanda, yaitu ada golongan bangsawan, kemudian kelas menengah dan rakyat jelata. Ini semuanya pribumi ya, maksudnya ini sebelum masyarakat Belanda datang itu sudah ada memang kaum bangsawan, kemudian kelas menengah tuh ya petani, pedagang, kemudian ada rakyat jelata. Kemudian setelah Belanda datang itu strukturnya diubah, di mana bangsa Eropa, orang-orang Belanda itu menduduki sebagai masyarakat kelas pertama. Kemudian kelas kedua itu adalah bangsa-bangsa dari Asia atau Timur Jauh atau mungkin campuran Indo. Jadi orang Eropa, orang Belanda yang menikah dengan penduduk setempat, kemudian melahirkan anak, nah anaknya Indo atau campuran, nah itu masuk ke kelas kedua. Kemudian ada kelas ketiga itu pribumi atau masyarakat Indonesia. Budaya, nah yang menarik adalah dengan adanya Belanda itu muncul proses westernisasi. Jadi semua kebudayaan mulai dari bahasa, tata cara, berpakaian dan lain sebagainya itu mulai mengikuti pola-pola Barat, pola-pola milik orang Belanda. Nah, kemudian di sektor pendidikan
adanya pendirian sekolah untuk pribumi sebenarnya tujuannya untuk membantu pemerintah kolonial Belanda, bukan untuk mencerdaskan, tetapi untuk membantu pemerintah kolonial Belanda membantu dalam sistem pemerintahannya, pegawai-pegawai rendahannya. Ini ada beberapa sekolah, ada HIS, MULO, AMS, HBS, Sofia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan kaum perempuan? Nah, kaum perempuan ini ternyata ada perbedaan antara kaum perempuan Barat dengan kaum perempuan pribumi. Kalau kaum perempuan Barat itu kan orang-orang Eropa itu bebas. Nah, sementara orang-orang wanita-wanita pribumi itu kan banyak aturan. Nah, banyak aturan-aturan. Mungkin kalau yang kalian pernah dengar bagaimana kalau ada tradisi dipingit. Nah, jadi wanita-wanita yang sudah cukup umur nanti dia dipingit. Nah, nggak boleh sembarangan keluar. Nah, itu juga kan yang pernah dialami oleh Raden Ajeng Kartini. Oke, kemudian kita bahas bagaimana dengan ideologi. Nah, ini Snoek Horgrogne itu membuat penelitian bagaimana sih Islam di Indonesia. Nah, menurut Snoek Horgrogne, Islam itu dibagi dua, jadi ada Islam religius dan Islam politik. Nah, apa maksudnya Islam religius? Orang Islam religius itu adalah orang Islam yang dia hanya memikirkan untuk beribadah saja. Mereka cenderung netral, nggak masalah. Kenapa? Karena nggak penting kalau mau siapapun pemerintah. Yang penting dia ibadahnya masih lancar, masih bisa sholat, masih bisa zakat dan lain sebagainya. Itu oleh pemerintah kolonial Belanda ya udah dibiarkan saja. Nah, kemudian untuk Islam yang politik, yang mereka menginginkan supaya kan Belanda itu dianggap pemerintahnya kan bukan pemerintah bercorak Islam. Nah, mereka ingin mendirikan sebuah negara Islam. Nah, makanya Islam politik di sini. Nah, Snoek Horgrogne menganjurkan untuk supaya pelan-pelan diajarin pola-pola pendidikan ala Barat. Nah, sehingga mereka bisa pelan-pelan tahu bagaimana sih Barat itu. Nah, jangan ibaratnya kalau dengar kata Barat kafir. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana perlawanan terhadap dominasi asing? Di sini saya mengambil contoh ada 4 perlawanan, ada Maluku, Sumatera, kemudian Aceh, kemudian Jawa. Oke, kita mulai dari Maluku. Perlawanan Maluku ini dipimpin oleh Thomas Matulossi atau Patimura. Patimura itu dia sedih melihat bagaimana rakyat Maluku ditindas oleh Belanda, kemudian akhirnya melakukan serangan ke benteng di Saparua. Nah, akibat dari serangan tersebut residen Belanda Vandenberg akhirnya terbunuh. Oke, ini gambar dari benteng Bustedt. Kemudian perlawanan akhirnya meluas ke wilayah-wilayahnya, ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Nah, kemudian Belanda akhirnya memperkuat pasukan, kemudian akhirnya berhasil menguasai kembali wilayah Maluku. Patimura akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Oke, berikutnya kaum Padri. Nah, awalnya perang Padri ini adalah perang antara kaum Padri dan kaum adat. Nah, waktu itu kaum Padri ingin supaya ada orang-orang adat menjalankan Islam secara benar. Nah, tetapi kaum adat menolak. Nah, kemudian kaum adat mendesak, yang kemudian dia terdesak meminta bantuan Belanda. Akhirnya jadilah perang antara kaum adat yang dibantu Belanda melawan kaum Padri. Tetapi dalam perjalanannya ternyata Belanda berbuat semena-mena terhadap kaum adat. Akhirnya kaum adat sadar, akhirnya bersatu dengan kaum Padri. Oke. Mungkin kalau digambarkan seperti ini, bagaimana perang Padri. Ada periode 1 di mana kaum Padri melawan kaum adat yang dibantu Belanda.
1825 sampai 1830 itu adalah masa damai karena Belanda sedang konsentrasi melawan Pangeran Diponegoro. Kemudian 1830 sampai 1838 ini kaum Padri sudah bersatu dengan kaum adat melawan Belanda. Nah, kemudian bagaimana cara Belanda untuk mengakhiri? Nah, dikepung tuh pohon benteng Bonjol. Ini ada gambarnya, itu dikepung. Kemudian diajak berunding. Nah, ternyata bukan berunding, malah ditangkap. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Ambon, dan Manado. Oke, berikutnya adalah perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, kenapa kok ada perlawanan? Ya, kalau sebab umumnya kan Belanda buat semena-mena. Nah, kemudian ada juga bagaimana Belanda yang memasang patok-patok melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro, sehingga dianggap kok mengacuhkan adat dan tradisi sini. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro angkat senjata. Nah, tetapi perangnya tidak perang terbuka, perang yang digunakan adalah perang gerilya. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro supaya mendapat dukungan dari rakyat Jawa itu mengobarkan perang sabil, perang untuk mengusir penjajah Belanda yang dianggap representasi orang-orang kafir. Nah, akibatnya banyak yang mau membantu Pangeran Diponegoro. Belanda kewalahan. Nah, kemudian bagaimana strateginya? Nah, Belanda untuk mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro, setiap wilayah yang berhasil dikuasai itu langsung dibuat benteng. Nah, makanya disebut dengan benteng stelsel. Ada wilayah dikuasai, dibuat benteng. Ada wilayah dikuasai, dibuat benteng. Jadi semakin lama semakin sedikit. Nah, kemudian teman-teman dari Pangeran Diponegoro seperti Kiai Maja dan Sentot itu dibujuk supaya dia mau bergabung dengan Belanda dan pisah dari Pangeran Diponegoro. Karena ini perangnya cukup lama, sehingga akhirnya Kiai Maja dan Sentot memisahkan diri. Kemudian taktik terakhir adalah mengajak Pangeran Diponegoro yang sudah semakin berkurang kekuatannya karena banyak ditinggalkan oleh teman-temannya untuk berunding. Tetapi ternyata bukan berunding, justru malah ditangkap. Ini ada foto, atau bukan foto ya, lukisan dari Pangeran Diponegoro yang sedang ditangkap oleh Belanda. Oke, berikutnya kita bahas tentang perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan Aceh bermula dari adanya Traktat Sumatera. Traktat Sumatera ini adalah berisi tentang bagaimana antara Inggris dan Belanda itu ada perjanjian bahwa Inggris mengizinkan Belanda untuk memperluas wilayahnya sampai ke seluruh Sumatera termasuk Aceh. Jadi awalnya Aceh itu merupakan daerah netral yang membatasi kekuasaan dari Inggris dan Belanda. Nah, tapi dengan adanya Traktat Sumatera ini, maka Inggris mengizinkan Belanda untuk memperluasnya. Akhirnya kemudian terjadilah perang perluasan wilayah Belanda di Aceh. Oke, kemudian awalnya tahun 1873 pasukan Belanda menyerang, kemudian berhasil menguasai Masjid Baitur Rahman, tetapi Jenderal Kohler itu tewas. Ini gambar Jenderal Kohler. Kemudian serangan berikutnya dipimpin oleh Jenderal Van Swieten. Nah, dia berhasil menguasai kota Praja. Tapi walaupun sudah menguasai kota Praja itu apa sih? Kota Praja itu ibu kota dari Aceh. Tetapi ternyata perlawanan Aceh tidak reda juga. Masih banyak perlawanan. Karena ini kok nggak kelar-kelar. Nah, kemudian dikirimlah seorang yang bernama Snoek Gurgrony. Nah, dicari tahu, dia menyamar sebagai orang Islam, kemudian mencari tahu bagaimana sih kelemahan dari rakyat Aceh ini.
Oh, ketemu ada konflik sebenarnya antara kaum Teuku dan kaum Tengku. Oh, ternyata antara bangsawan dan ulama itu sebenarnya ada friksi mereka. Nah, itulah yang kemudian dipecah belah oleh Belanda. Akhirnya pada tahun 1904 Aceh berhasil dikuasai, ditandai dengan ditandatanganinya plakat pendek yang isinya Aceh menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.